channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kali ini kakak akan membahas seorang tokoh Alkitab yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga dia tidak pernah mengalami kematian. Siapa dia? Ayo kita lihat yuk. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Manusia pertama bernama Adam dan Hawa. Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Selanjutnya dilahirkanlah Habel. Kemudian setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu dia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Henokh, yang adalah ayah dari Metusalah. Henokh adalah keturunan ke-6 setelah Adam. Nama Henokh yang adalah keturunan Set disebutkan 3 kali dalam Alkitab.
dalam kitab Kejadian pasal 5, kitab Ibrani pasal 11, dan kitab Yudas pasal 14. Arti nama Henokh adalah patuh dan berserah. Dan menjadi seperti itulah Henokh. Dia sangat patuh dan berserah kepada Tuhan. Henokh diceritakan hidup pada masa di mana watak manusia begitu jahatnya, di mana watak manusia tidak begitu dinilai berharga. Saat itu umat manusia seakan sedang tergelincir di lereng yang curam menuju ke neraka. Para keturunan Kain menjadi makin dan makin jahat. Keadaan mereka yang tak beriman telah mengakibatkan kemerosotan akhlak besar-besaran umat manusia. Tak lama, kejahatan mereka bahkan mulai mencemari para keturunan Set, anak ketiga Adam dan Hawa yang beriman. Akhirnya, Tuhan tidak lagi dapat membiarkan ketidakadilan, kejahatan, dan keasusilaan macam ini, sehingga menumpahkan hukuman dalam bentuk air bah. Cicit Henokh, Nuh, dan keluarganya lah yang satu-satunya selamat dari peristiwa mengerikan ini. Kitab suci menyatakan bahwa setelah Henokh memiliki anak Metusalah, maka ia bergaul dekat dengan Tuhan. Dapat diandaikan, hingga sebelum kelahiran Metusalah, Henokh hidup tak ubahnya dari orang-orang yang hidup sejaman dengannya. Ia memang mungkin tidak seburuk orang-orang lain, namun ia hidup mendahului Tuhan, bukannya hidup berjalan bersamanya. Seorang komentator kitab suci bernama Matthew Henry menuliskan, arti berjalan bersama Tuhan adalah menjadikan sabda Tuhan alias firman Tuhan sebagai penuntun kita, dan kemuliaannya menjadi tujuan akhir seluruh tindak tanduk hidup kita. Kitab suci tidak mengatakan apa yang menyebabkan hidup Henokh berubah. Namun, ini mungkin adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Mungkin muncul rasa jijiknya terhadap makin maraknya kemerosotan akhlak manusia yang ada di sekitarnya, sehingga itu membuat ia mengambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Surat Yudas mengatakan bahwa Henokh bernubuat melawan mereka yang hidup sejamannya dan meramalkan akhir mengerikan bagi mereka yang tidak mau hidup dekat dengan Allah. Sudah tentu, hal ini membuatnya mengemban citra yang buruk di dunia pada zamannya. Cintanya yang sangat besar dan mendalam bagi Tuhan, itulah yang menyebabkan pengangkatannya, jiwa dan raga Henokh dari dunia. Kitab suci menyatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Henokh adalah manusia pertama yang mengalami pengangkatan alias rapture. Rapture adalah peristiwa terangkatnya manusia beserta tubuhnya ke hadirat Allah tanpa mengalami kematian. Melalui hal ini, Tuhan menunjukkan bagaimana proses manusia meninggalkan dunia jika mereka ditemukan sangat berkenan di hati Allah, seperti Henokh. Mereka kembali ke hadirat Allah, tidak melewati proses kematian, namun lewat peralihan. Wow, gimana ya rasanya bisa langsung ke surga tanpa mengalami proses kematian? Henokh pasti sangat berkenan
di hati Allah, sehingga Allah tidak mengizinkan Henokh mengalami proses itu yang kata orang sangat gak enak sekali. Kakak pernah sih ngalamin, hanya masih sesak napas, dan itu udah gak enak banget. Rasanya gimana gitu, apalagi ini kematian. Oke deh, kita lihat yuk, apa sih sifat-sifat Henokh, karakter Henokh yang membuat Allah sangat berkenan kepadanya. Ayo. Karakter Henokh yang pertama adalah Henokh memiliki iman yang teguh kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11 diceritakan, zaman Henokh hidup belum ada yang namanya hukum Taurat. Zaman itu disebut zaman di mana seseorang percaya kepada Allah hanya berdasarkan hati nurani. Karakter kedua dari Henokh adalah dia hidup berkenan di hadapan Allah. Tidak dijelaskan dengan detail di Alkitab tentang 65 tahun kehidupan Henokh sebelum Metusalah lahir. Tetapi dituliskan dengan jelas bahwa Henokh memilih untuk hidup dengan sikap yang berkenan di hadapan Allah selama 300 tahun setelah Metusalah lahir. Bisa saja dia bersikap seperti orang-orang di sekitarnya, tetapi Henokh tidak mau. Karakter yang ketiga adalah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Alkitab menuliskan bahwa kehidupan Henokh selama 300 tahun setelah Metusalah lahir sangat dekat dengan Allah. Dapat diartikan bahwa saat itu Henokh dapat berbincang-bincang dengan pribadi Allah secara langsung.